Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai 5 tips mudah untuk menguasai semua tenses dalam bahasa Inggris. Kira-kira tipsnya apa saja ya? Tonton terus video ini. Belajar bahasa Inggris seringkali dianggap sangat susah untuk dikuasai bagi sebagian orang, terutama karena harus menguasai gramatikanya seperti tenses. Total tenses pada bahasa Inggris berjumlah 16 dengan rumus yang berbeda-beda pada kalimat positif, negatif, dan interogatif. Hal inilah yang membuat sebagian orang pesimis untuk mempelajari bahasa Inggris karena selain tenses, pengaplikasiannya pada kalimat terbagi menjadi 3 jenis dengan pola yang berbeda. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Bagi teman-teman yang masih kesulitan mempelajari tenses, jangan hanya menggunakan metode menghafal ya, tapi juga sangat diperlukan untuk teknik memahami. Jika hal tersebut masih dirasa sulit, maka video kali ini akan dibahas tentang 5 tips mudah untuk menguasai 16 tenses dalam bahasa Inggris. Yang pertama, pelajari kosakata. Kuasai banyak kosakata dalam bahasa Inggris, karena beragam kosakata yang dihafal akan membantu kamu untuk paham akan konteks kalimat dan juga membantu kamu untuk memulai percakapan secara aktif. Pengetahuan tenses tentu perlu, tetapi faktanya di lapangan, seseorang yang menguasai banyak kosakata akan perlahan paham tentang tenses dan mulai membentuk kalimat dengan sendirinya. Yang kedua, pahami 2 tenses dasar. Tenses pada bahasa Inggris berjumlah 16. Jika mempelajari satu tenses saja sudah bingung, lalu bagaimana harus menguasai 16 tenses sekaligus? Hal tersebut seringkali ditanyakan dan membuat pelajar bahasa Inggris menyerah di awal. Namun, tips kedua ini mengajak untuk mengelompokkan tenses pada 3 bagian waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Kemudian setelah mengetahui pembagian waktunya, sekarang dibagi pada 2 tenses dasar yang lebih mudah untuk penggunaan kalimatnya, yaitu masa lampau atau past tense dan masa kini atau present tense. Penggunaan kedua kalimat ini secara umum adalah sama, namun yang membedakan hanyalah penggunaan kata kerja. Jika menggunakan kalimat masa kini atau aktivitas sehari-hari, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, yaitu we write. Sedangkan jika menggunakan masa lampau baik beberapa detik, menit, atau bertahun-tahun lalu, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, menjadi we wrote. Setelah mengetahui kata kerjanya, maka tinggal menambah pengetahuan pada kata keterangan dan juga subjeknya. Tips yang ketiga yaitu memahami future tenses. Setelah memahami perbedaan antara past dan present tense, langkah selanjutnya adalah harus bisa memahami sisa tenses dasar yang belum dipelajari. Sedikit berbeda dengan past dan present tense, pada kalimat future tense atau masa yang akan datang, sebelum kata kerja harus disertai dengan adanya kata kerja bantu. Kata kerja bantu atau modal auxiliary verb tersebut adalah kata will yang diletakkan sebelum kata kerja bentuk pertama. Tips yang keempat yaitu penggolongan tenses secara keseluruhan. Jumlah tenses bahasa Inggris adalah 16 dan dapat disimpulkan bahwa tenses dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Kelompok tersebut terdiri dari past tense, present tense, past future tense, serta present future tense. Setelah itu, masing-masing kelompok besar ini memiliki 4 turunan tenses. Keempat turunan dari kelompok besar tersebut terdiri dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous tense, sehingga menghasilkan jumlah 16 tenses secara keseluruhan dalam bahasa Inggris. Tips yang kelima yaitu berlatih membuat kalimat. Setelah mengetahui dasar penggolongan tenses, jangan lupa untuk berlatih tenses tersebut satu per satu. Pelajari secara perlahan tapi tetap konsisten. Jangan terburu-buru karena memahami tenses bahasa Inggris tidak bisa dilakukan secara instan. Setelah mempelajari tenses, lanjutkan dengan banyak berlatih membuat kalimat karena pengaplikasian tenses akan sangat berguna bagi rangkaian kalimat baik secara tertulis ataupun lisan. Nah, itu dia teman-teman, 5 tips mudah untuk menguasai tenses dalam bahasa Inggris.
Jika kamu punya tips lain dan berdasarkan dari pengalaman, silakan share pengalaman kamu atau tips kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.